kedua saya bilang namanya Pancasila. Ini diterima oleh semua agama. Dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, ayo jaga persatuan dan kesatuan. Pagelaran bulan kemarin dalam Dai sejuta umat. Begitu almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dikenal. Sosok yang memiliki suara khas ini memang jadi salah satu dai yang paling ternama di tahun 90-an. Bahasanya yang menyentuh semua lapisan masyarakat jadi salah satu kekuatan ceramah yang disampaikannya. Selain itu, isi ceramahnya juga dekat dengan kehidupan sehari-hari umat. Terlahir dengan nama Zainuddin Hamidi, Kiai kelahiran Jakarta 2 Maret 1952 lalu ini lebih dikenal dengan nama Zainuddin MZ. Huruf M dan Z sendiri diambil dari nama ayahnya, Turmuzi. Sejak umur 2 tahun, Zainuddin ditinggal oleh sang ayah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Udin kecil sering membantu sang ibu Zainab untuk berjualan nasi uduk. Namun sejak kecil, bakat berpidato Zainuddin sudah terlihat. Ia bahkan sering naik ke atas meja untuk berpidato di depan tamu keluarganya. Jadi Kiai itu kalau datang ke situ nyusul ibunya tuh naik langsung ke atas meja, terus dia tuh pidato gitu. Kayak kita pidato cuma masih cedal-cedal gitu, halo-halo katanya. Ini Bapak Jenggot datang, halo, ayo siapa yang mau beli gitu. Tapi dengan logatnya masih cedal gitu. Bakatnya terus terasah saat bersekolah di Darul Ma'arif wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Selama 6 tahun, Zainuddin mengenyam pendidikan di bawah asuhan Idam Khalid, ulama karismatik asal Kalimantan dan politikus ulung yang pernah menjabat sebagai ketua DPR dan MPR pada periode 1971 sampai 1977. Mondok SMP Sanawiyah Aliyah, di situ bakat Kiai Zainuddin MZ terbentuk. Menurut sejawatnya, ketika Aliyah itu kelas 2, ada satu program dari Darul Ma'arif pesantren itu untuk mengirimkan santri-santrinya khotbah di lingkungan Jakarta Selatan sini. Dari situ retorika, dakwah, seni-seni berdakwah mulai dikuasai oleh Kiai Zainuddin. Sehingga lulus dari Darul Ma'arif, beliau sudah mengajar di musola, masjid, langgar-langgar di daerah Jakarta. Kiai Haji Syukron Makmun, salah satu gurunya pun sudah melihat bakat yang ada di dalam diri Zainuddin. Menurutnya, Zainuddin memiliki retorika dan analogi yang bagus dalam menyampaikan ceramah-ceramah yang diajarkannya. Zainuddin itu termasuk anak yang cerdas, logikanya baik, cara berpikir mengatur kata itu. Karena di situ ada pelajaran namanya muhadoroh. Muhadoroh belajar latihan berpidato gitu ya. Seminggu sekali ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, termasuk Zainuddin itu yang punya bakat. Penampilannya dalam mudoroh pun selalu dinanti oleh teman-teman sejawatnya. Kenapa dia pencinta banyak? Tentang Abu Nawas. Abu Nawas cerita itu yang denger pas terpinggal-pinggal gitu. Dan dia jadi setiap muhadharah jadi penantian anak-anak lah gitu. Itu MZ kayak begitu. Sehingga dia itu sejak sekolah itu kalau kita ini masih cuma belajar ngomong, dia udah khotbah. Bagaimana fondasinya orang hidup, bagaimana imannya. Melihat potensi yang begitu besar, lulus dari Aliyah, Kiai Syukron Makmun mengenalkan sosok Zainuddin ke masyarakat luas. Zainuddin diajak juga
mengisi saat ada undangan ceramah baginya. Pada saat saya dengan Habib saya melihat sebagai kader kita orang ahli sunnah wal jamaah, jadi kita mulailah, ya kalau dikatakan mengajak dia untuk berdakwah itulah. Karena Zainuddin itu mempunyai bakat, orasinya bagus, logikanya bagus, rasionya bagus, cara menyusun kata itu bagus. Nah, kita orbitkan gitu. Kita perkenalkan juga sampai ke luar negeri, ke Brunei, saya ajak gitu. Ayo, jangan biarkan Indonesia kita jadi gelas pecah. Jaga semangat kebersamaan. Beda boleh, marahan jangan. Perlahan, perjalanan dakwah Zainuddin MZ semakin berkembang. Dari surau, musola, dan masjid dilakoninya. Undangan keluar kota juga memadati safari dakwahnya. Ayo rakyat, kita dewasa, berpolitik dengan rasio, jangan dengan emosi. Jemaah yang hadir saat Zainuddin ceramah selalu membludak. Ribuan jemaah, tua, muda berkumpul, berdesak menanti petuah agama dari ulama asli Betawi ini. Menjaga semangat kebersamaan seperti diajarkan di masjid ini. Coba, Pek, tinggali akhlak masjid. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Kenapa? Tidak ada warga kelas 1 di sini. Semua sama di depan Allah. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Islamlah agama yang mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian daripada iman. Betul? Ulama yang hebat lah ya. Ceramah dia di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat menyentuh. Begitu. Benar-benar memberikan suatu ceramah yang baik. Ya, dia ceramahnya juga lucu, dia isi juga umat, betul. Dakwahnya itu lebih humoris, mudah diterima, dan penyampaiannya itu kata-katanya lebih bermasyarakat lah. Kocak lah gitu kalau bahasa dulunya ya. Beliau emang orangnya kocak gitu. Memang selalu ada aja banyolan yang membuat kita semua tertawa. Udah pokoknya kalau Kiai Zainuddin datang ya rame aja. Segalanya mau cepat, mau sukses tapi nggak mau proses. Walau telah meninggal dunia tahun 2011 lalu, nama beliau tetap dikenang oleh umat. Hal ini tak lepas dari ceramah-ceramahnya yang meresap ke hati. Coba lihat tukang parkir di pasar, dia mah tuh biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu, gua belum rapi ngomong, dengerin dulu. Gua juga tahu mobil orang. Dalam ceramah-ceramahnya, Zainuddin menggunakan pendekatan humanis dan analogi ringan. Yang merasa memiliki pasti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipin, jabatan, harta, anak, istri, ini sekadar titipan, hidup dong kayak tukang parkir. Pertama, titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong. Tipang dititipin. Dalam buku dakwah dan politik dai berjuta umat, Zainuddin mengaku belajar pidato dari Kiai Haji Syukron Makmun, Buya Hamka, Kiai Haji Idam Khalid, dan Soekarno. Ini negara besar dan kaya. Gestur mereka semua diramunya. Lalu ditambahkan bumbu-bumbu humor khas Betawi yang ringan. Besar dan kaya. Pulaunya saja 17.508 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kali. Tak heran, gaya ceramah beliau mampu dicerna oleh berbagai kalangan. Meski berapi-api, namun tetap santun, lucu, dan syarat akan nilai-nilai agama. Ini ceramah soal umur manusia. Orang kan kalau ngomongin umur balas aja kan gitu. Kalau ya Allah itu menentukan
seseorang itu meninggal berdasarkan abjad, dia bilang, nah Amir duluan, dia bilang gitu kan. Badu nih nomor 2, Zainuddin belakangan, dia bilang, wah ketawa gitu loh. Iya kan, memang Allah itu tidak menentukan umur kita dari abjad. Dia bilang gitu. Istilah saya, dia bilang, pohon kelapa itu yang masih puting jatuh, yang udah matang juga jatuh, dia bilang. Tergantung Allah deh. Nah kita, makanya kita harus siap, dia bilang gitu. Seiring perjalanan, dakwah Zainuddin semakin meluas. Kala itu perusahaan rekaman kaset melirik Zainuddin untuk mengabadikan ceramahnya dalam pita-pita kaset. Dan hasilnya luar biasa. Kasetnya beredar bukan saja di seluruh pelosok Nusantara, melainkan juga ke luar negeri. Tahun 86 beliau mulai masuk dapur rekaman. Karena waktu itu teknologi belum canggih, cuma ada kaset saja kan dulu, kaset pita itu. Beliau konsultasi dengan Kiai Idham lagi. Kata Kiai Idham, ya sudah itu jalur perjuangan, lewat situ masuk dapur rekaman. Sehingga dakwah-dakwah kamu bisa didengar seantero Nusantara. Beliau masuk rekaman. Rekaman itulah dipakai alat perjuangan. Nah, ketika Kiai Zainuddin makin punya tempat di hati umat di Indonesia, dakwah-dakwah beliau sudah mulai menyebar kemana-mana, ke pelosok-pelosok Nusantara, sampai beberapa negara, bahkan sampai ke Eropa. Di atas mimbar, Zainuddin mampu menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi jangan ngomelin yang tahlil. Yang mabuk masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita ini kayak pengangguran. Ya, yang suka maulid bagus, terusin. Yang nggak suka nggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang maulid. Koruptor gentayangan yang muludan diomelin. Cap dai tersohor tak membuat Zainuddin meninggalkan aktivitas di lingkungannya. Ia bahkan dikenal sebagai sosok yang dekat dengan warga di tempat kediamannya dulu di Jalan Haji Aom Gandaria, Jakarta Selatan. Oh, aktif dia. Ada kerja bakti juga aktif. Juga ada kegiatan kemasyarakatan dia ikut, juga melibatkan diri. Orangnya benar-benar ya amat luar biasa lah dia. Menurut orang-orang kan orang yang hebat, orang yang alim, berilmu. Tapi karakternya tidak sombong. Kenapa? Karena sepengetahuan saya, beliau itu sangat bermasyarakat sekali. Dan beliau kalau ada senggang waktu, tidak ada waktu, kalau lagi kosong waktunya, nggak ceramah istirahat. Kadang-kadang sering nongkrong di depan rumah, pakai kursi. Hidup cuma nungguin giliran. Pada zamannya, Zainuddin MZ juga dikenal sebagai dai yang gaul. Pakaiannya selalu terlihat rapi dan selaras. Bagi almarhum, dakwah bukan sekedar menyampaikan ajaran agama, melainkan seni menyampaikan materi agar bisa memberikan dampak atau pengaruh besar kepada jemaah. Beliau punya moto, penari yang baik, ngikuti irama gendang. Kalau kamu nggak tahu audiens, kalau kamu nggak tahu jamaah, kalau kamu nggak tahu keadaan mustami, bagaimana kamu nyambung omongan apa yang kamu sampaikan dengan mereka? Artinya menyesuaikan. Dan memang itulah yang diterapkan beliau. Sederhana itu bukan kumuh, sederhana itu bukan jelek, tapi sederhana itu
memantaskan baik model, corak warna, dan segala macam. Sampai kemudian beliau mengatakan, harus ditunjang juga dengan pakaian fashionable. Nggak perlu mewah, asal kontras. Kemerdekaan ini bukan hadiah Belanda, bukan kado Jepang, tidak turun dari langit laksana turunnya embun di waktu malam. Kemerdekaan ini keringat, air mata, darah, dan nyawa orang-orang tua kita. Ya, Zainuddin MZ tidak ingin dakwah dilihat sebagai kegiatan yang lekat dengan marginal. Zainuddin ingin mengemas dakwah sebagai kegiatan yang baik dan elegan. Dengan kata lain, strategi dakwah dikembangkan agar bisa diterima masyarakat luas. Mungkin Kiai juga nggak mau kesannya tuh, mohon maaf ya, kalau yang namanya ustadz itu wah udah deh ustadz kampung gitu loh, ya kan? Kalau Kiai nggak mau gitu, jadi istilahnya, tapi bukan berarti gimana-gimana beliau masuk ke bawah iya, ke tengah iya, ke atas iya gitu loh. Jadi kadang kita ngiring lihat mobil Kiai kan, bayangin E300 hijau pakai pelek racing kan, wah saya bilang Kiai ini kan kasih Ji, dia bilang gitu. Suatu saat ganti lagi naik Honda NSX 2 pintu, dia bilang Kiai masuknya gimana ke Haji Aom? Saya bilang itu kan mesti turun tuh, iya kan? Ya udah Ji, paling mentok-mentok dikit dia bilang gitu. Aduh, kadang tapi ya kembali ya itulah sosok Kiai gitu ya. Walau kini telah berpulang ke rahmatullah, ceramah dan petuah-petuah kehidupan dari Zainuddin akan terus dikenang oleh umat, termasuk soal ibadah di bulan suci Ramadan. Untuk masuk ke surga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi. Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus? Ada Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Nah, kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak gendang, depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan, tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu Rayyan, ditanya, ini pintunya orang yang puasa, kamu puasa Ramadan? Puasa juga sih. Puasa juga sih bagaimana? Iya, pembukaan sama penutupan. Tengahnya kosong, nggak bisa lewat pintu sini.